Selamat pagi, kita ketemu lagi di kuliah penganggaran. Hari ini akan membahas mengenai bahan baku, anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah semua perencanaan anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih rinci mengenai penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Nah, di sini untuk bahan baku, anggarannya itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada bahan mentah langsung atau direct material, yaitu semua bahan yang merupakan bagian dari barang jadi yang dihasilkan. Artinya apa? Biaya yang dikeluarkan untuk membuat bahan baku langsung ini memiliki hubungan yang sebanding dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan. Sehingga biaya bahan baku langsung itu merupakan biaya variabel bagi perusahaan. Nah, misalnya untuk industri mebel, maka contoh dari bahan baku langsung atau direct materialnya adalah kain. Kalau garment ya berarti kain. Yang kedua adalah bahan mentah tidak langsung atau indirect material. Merupakan bahan baku yang ikut berperan atau dipakai dalam proses produksi, akan tetapi tidak menghasilkan secara langsung atau tidak tampak secara langsung pada barang jadi yang dihasilkan. Nah, untuk yang kedua ini nanti akan masuk di anggaran biaya overhead. Nah, misalnya apa? Kalau untuk industri mebel, indirect materialnya adalah misalnya paku, kemudian cat. Kalau untuk garment misalnya benang, kancing. Nah, kemudian tujuan penyusunan anggaran bahan baku adalah yang pertama adalah perkiraan jumlah kebutuhan bahan baku. Kemudian bisa kita gunakan untuk perkiraan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi sebagai dasar perkiraan kebutuhan dana dalam pembelian bahan baku, sebagai dasar penentuan komponen bahan pokok produk, karena di sini pemakaian bahan baku untuk proses produksi, dan sebagai dasar pengawasan penggunaan bahan baku. Apa saja yang akan kita pelajari dalam anggaran bahan baku? Yang pertama adalah anggaran kebutuhan bahan baku. Dua, anggaran pembelian bahan baku. Ketiga adalah anggaran persediaan bahan baku. Dan anggaran biaya pemakaian bahan baku. Untuk yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku. Di sini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Nah, artinya apa? Harus ada beberapa rincian yang jelas mengenai jenis barang jadi yang diproduksi, jenis bahan baku yang digunakan, bagian-bagian mana saja yang dilalui dalam proses produksi, kemudian standar penggunaan bahan baku, waktu penggunaan bahan baku, dan jumlah masing-masing jenis bahan baku. Yang kedua adalah anggaran pembelian bahan baku. Anggaran ini disusun sebagai
perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode mendatang. Untuk anggaran ini akan merinci dengan jelas jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, berapa jumlah yang harus dibeli, dan adanya harga persatuan atau harga unit dari masing-masing bahan baku yang digunakan. Untuk formulanya, anggaran kebutuhan baku bisa dilihat di sini, bahwa kita akan memperoleh pembelian bahan baku itu dari kebutuhan bahan baku untuk produksi ditambah dengan persediaan akhir bahan baku. Jadi nanti akan ketemu jumlah kebutuhan bahan baku. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal bahan baku. Nah, akhirnya kita akan memperoleh pembelian bahan baku. Ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan dalam penyusunan anggaran pembelian bahan baku. Sini kita harus melihat anggaran unit kebutuhan bahan baku. Kemudian bagaimana biaya pengadaan, biaya penyimpanan, dan resiko penyimpanan. Selanjutnya adalah bagaimana fluktuasi harga bahan baku. Kemudian kita melihat ketersediaan bahan baku di pasar, berapa modal kerja yang tersedia, dan kebijakan perusahaan terhadap persediaan bahan baku. Selanjutnya adalah anggaran biaya pemakaian bahan baku. Anggaran ini merencanakan nilai bahan baku yang digunakan dan dihitung dalam satuan moneter. Anggaran ini berguna sebagai perhitungan harga pokok produk yang dihasilkan. Dan juga kita gunakan sebagai pengawas penggunaan bahan baku. Nah, untuk anggaran ini akan berisi rincian mengenai yang pertama adalah jenis bahan baku yang digunakan, kedua, jumlah masing-masing jenis bahan baku yang habis digunakan untuk proses produksi, tiga, harga per unit masing-masing jenis bahan baku, yang keempat adalah nilai masing-masing bahan baku yang habis digunakan, kemudian jenis produk yang dihasilkan, dan waktu penggunaan bahan baku. Nah, kita bisa melihat di sini ada contohnya. Jadi di sini ada data dari PT Makmur. Dengan perkiraan penjualan, nah bisa kita lihat bahwa PT tersebut memiliki 3 jenis barang. Barang X, Z, dan Z dengan jumlah yang berbeda. Untuk barang X jumlahnya adalah 15.000. Kemudian harga per unitnya adalah 1.500. Kemudian ada persediaan awal adalah 6.000. Kemudian persediaan akhirnya adalah 4.000. Barang Y jumlahnya adalah 30.000. Harga per unitnya adalah 1.600 rupiah. Kemudian persediaan awalnya 3.000. Persediaan akhirnya adalah 5.000. Kemudian barang Z itu jumlahnya adalah 20.000. Harga per unit adalah
Rp1.900. Untuk persediaan awalnya adalah 3.500 dan persediaan akhirnya adalah 6.000. Data yang kedua adalah standar penggunaan kebutuhan bahan baku. Nah, di sini kita kenal sebagai standar use rate-nya atau SUR-nya. Masing-masing memiliki nilai yang berbeda. Nah, di sini ada 3 jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Bahan baku yang pertama, satuannya adalah unit. Kemudian bahan baku yang kedua adalah kilo, dan bahan baku yang ketiga adalah. Nah, untuk barang X ketika akan memproduksi, itu membutuhkan ketiga jenis bahan baku dengan nilai surnya, yaitu untuk bahan baku yang pertama adalah 2, bahan baku kedua adalah 3 kilo, dan bahan baku ketiga adalah 3 unit. Nah, untuk barang Z membutuhkan 3 unit bahan baku 1 dan 4 unit bahan baku 3. Kemudian barang Z membutuhkan 4 unit bahan baku 1, 3 unit bahan baku 2, dan 2 unit bahan baku 3. Selanjutnya, ada data mengenai jumlah persediaan masing-masing bahan baku. Nah, untuk bahan baku yang 1, itu persediaan awalnya adalah 7.500 unit, kemudian persediaan akhirnya adalah 4.000 unit. Bahan baku kedua, persediaan awalnya adalah 10.000 kilo, persediaan akhirnya adalah 8.750 kilo, sedangkan untuk bahan baku yang ketiga, persediaan awalnya adalah 10.000 unit, persediaan akhirnya adalah 12.500 unit. Kemudian ada data mengenai harga bahan baku. Nah, di sini bisa kita lihat untuk bahan baku yang pertama harganya adalah Rp800 per unitnya. Kemudian bahan baku yang kedua itu harganya adalah Rp500 per kilo. Kemudian bahan baku yang ketiga itu adalah Rp750 per unit. Nah, dari data yang sudah ada, itu diminta untuk menyusun anggaran produksi untuk masing-masing jenis barang. Yang kedua adalah anggaran kebutuhan bahan baku yang dirinci menurut jenis barang dan jenis bahan baku. Kemudian anggaran pembelian bahan baku yang dirinci menurut jenis bahan baku dan nilainya. Untuk menyelesaikan, berarti yang pertama kita susun dulu anggaran produksi. Nah, di sini tinggal kita mengambil data yang sudah tersedia dari data penjualan. Nah, penjualannya adalah untuk barang X itu 15.000. Kemudian persediaan akhirnya adalah 4.000. Jadi kita akan memperoleh kebutuhan barang X 19.000. Selanjutnya dikurangi dengan persediaan awal 6.000, jadi harus memproduksi 13.000 unit. Sedangkan barang Y penjualannya adalah 30.000.
ditambah dengan persediaan akhir 5.000, kita memperoleh kebutuhan barang Y adalah 35.000. Dikurangi dengan persediaan awal 3.000, jadi di sini akan memperoleh nilai volume produksinya adalah 32.000. Sedangkan barang Z penjualannya adalah 20.000 ditambah dengan persediaan akhir 6.000, kita memperoleh kebutuhan barang Z 26.000 dikurangi dengan persediaan awal 3.500. Jadi kebutuhan produksi untuk barang Z adalah 22.500. Nah, kalau kita sudah memperoleh angka-angka ini, jadi kita sudah memperoleh bahwa harus memproduksi 13.000 untuk barang X, 32.000 untuk barang Y, dan 22.500 untuk barang Z. Selanjutnya kita tinggal menghitung kebutuhan bahan baku. Nah, untuk menghitung ini, maka perhatikan berapa nilai standar use rate-nya. Nah, ini masing-masing sudah memiliki nilai standar use rate yang berbeda. Untuk barang X, itu memerlukan bahan baku 1, 2, dan 3. Jadi, caranya adalah tinggal kita mengkalikan jumlah produksinya dengan standar use rate-nya. Jadi, kita akan memperoleh nilai kebutuhan bahan baku. Untuk yang pertama, barang X 13.000 kalikan 2, jadi memerlukan 26.000 untuk bahan baku yang pertama. Kemudian bahan baku yang kedua, 13.000 dikalikan 3, temunya adalah 39.000. Bahan baku yang ketiga, 13.000 dikalikan 1, ketemunya adalah 13.000. Kemudian barang Y harus memproduksi 32.000. Jadi kebutuhan bahan baku yang pertama adalah 32.000 dikalikan 3. Ketemunya adalah 96.000. Kemudian tidak memerlukan bahan baku yang kedua, hanya memerlukan bahan baku ketiga. 32.000 dikalikan 4, ketemunya adalah 128.000. Selanjutnya, barang Z. 22.500 dikalikan 4, itu adalah bahan baku yang pertama, 90.000. Kemudian bahan baku yang kedua adalah 22.500 dikalikan 3, 67.500. Bahan baku yang ketiga adalah 22.500 kalikan 2, 45.000. Selanjutnya kita tinggal menghitung berapa kebutuhan masing-masing bahan baku. Bahan baku yang pertama memerlukan 212.000. Kemudian bahan baku yang kedua memerlukan 106.500. Bahan baku yang ketiga adalah 186.000. Selanjutnya, tinggal kita menyusun anggaran pembelian bahan baku. Nah, di sini kita hitung dulu berapa unit yang harus dibeli. Jadi tinggal kita tambahkan persediaan akhir yang diinginkan, itu ketemu jumlahnya yang dibutuhkan, kemudian dikurangi persediaan awal, maka kita ketemu unit pembeliannya. Yang pertama adalah bahan baku 1, kebutuhannya adalah 212.000.
ditambah dengan persediaan akhir 4.000, jadi ketemu dengan unitnya adalah 216.000. Dikurangi dengan persediaan awal 7.500, jadi kita harus melakukan pembelian bahan baku yang pertama adalah 208.500. Untuk bahan baku yang kedua, kebutuhannya adalah 106.500. Ditambah persediaan akhir 8.750, ketemu 115.250 dikurangi dengan persediaan awalnya adalah 10.000, berarti kita harus melakukan pembelian sebanyak 105.250. Selanjutnya, bahan baku yang ketiga adalah memerlukan 186.000. Dikurangi dengan persediaan akhir 12.500. Jadi kita ketemu jumlahnya adalah 198.500 dikurangi dengan persediaan awal 10.000. Jadi kita harus melakukan pembelian sebanyak 188.500. Berarti kita sudah menyusun anggaran pembelian bahan baku. Selanjutnya adalah anggaran biaya pembelian bahan baku. Tinggal kita kalikan unitnya, unit yang harus dibeli dikalikan dengan harga masing-masing bahan baku. Untuk bahan baku yang pertama adalah 208.500 dikalikan dengan 800 rupiah. Jadi nanti ketemunya adalah 166.800.000. Kemudian bahan baku yang kedua, jadi harus membeli sebanyak 105.250 dikalikan dengan harganya 500 rupiah, berarti kita harus menyediakan biaya sebanyak 52.625.000. Selanjutnya, untuk bahan baku yang ketiga, harus melakukan pembelian sebanyak 188.500 dikalikan dengan harganya 750, berarti akan ketemu 141.375.000.